Bab 1546, Semua Musuh. Selain itu, Zhu Jiuyin juga terlibat dalam perselisihan internal dinasti Lautan Ilahi. Ketergantungan permaisuri Lautan Ilahi untuk membunuh Kaisar pastilah Zhu Jiuyin, pikir Fang Yu dalam hati. Dengan kematian Kaisar, permaisuri dapat mengangkat Adre ke tahta dan mengendalikan semua makhluk hidup di dinasti Lautan Ilahi. Pada saat itu, dinasti Lautan Ilahi pada dasarnya akan jatuh ke tangan Zhu Jiuyin. Dengan kata lain, Zhu Jiuyin sebenarnya ingin menggunakan makhluk hidup dinasti Lautan Ilahi untuk mendominasi dunia. Spekulasi ini sangat mungkin benar. Meskipun asal-usul Zhu Jiuyin sangat kuat, garis keturunan naga leluhur sudah kuno, dan tidak banyak naga yang bertahan hingga hari ini. Oleh karena itu, jutaan makhluk hidup di dinasti Lautan Ilahi, yang hanya patuh kepada Kaisar, menjadi kaki tangan terbaik. Dengan kekuatan asal-usul Zhu Jiuyin, ditambah kekuatan untuk mengendalikan seluruh dinasti Lautan Ilahi. Mendominasi dunia memang bukan masalah. Memiliki kekuatan seperti itu, namun berpikir untuk mendominasi dunia. Inilah mungkin perbedaan antara Zhu Jiuyin dan naga ilahi. Fang Yu menatap Zhu Jiuyin, yang perlahan muncul di kejauhan, dan matanya sedikit berkedip. Tentu saja, dia tidak akan salah mengira Zhu Jiuyin di hadapannya sebagai Zhu Jiuyin yang asli. Dia tahu betul bahwa Zhu Jiuyin di hadapannya hanyalah manusia yang telah menyatu dengan esensi Zhu Jiuyin. Oleh karena itu, tindakannya mungkin terkait dengan sifat orang yang menyatu dengannya. Mungkin bukan esensi Zhu Jiuyin yang ingin mendominasi dunia, tetapi orang itu. Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba memiliki pertanyaan lain. Garis keturunan naga leluhur, dan bahkan seluruh klan naga, sangat meremehkan manusia, jadi mengapa esensi Zhu Jiuyin memilih manusia sebagai penerusnya? Ini prinsip yang sangat sederhana. Tubuh manusia mudah dimodifikasi, dan kemauan mereka lemah, sehingga mereka paling mudah dikendalikan, kata Li Huoyu. Tetapi ia membenci manusia, namun ia menyatu dengan manusia. Bukankah ini pilihan yang kontradiktif? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kau lupa bahwa Zhu Jiuyin adalah naga berwajah manusia dan bertubuh ular? Garis keturunannya seharusnya secara inheren terhubung dengan ras manusia. Selain itu, apakah kau pikir masih ada esensi orang itu di dalam Zhu Jiuyin ini? Li Huoyu membantah. Tidak, asal-usul Zhu Jiuyin hanya menggunakan tubuh orang ini sebagai wadah. Ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ras manusia sekarang. Orang itu telah lama meninggal, sejak saat ia menerima asal-usul Zhu Jiuyin. Singkatnya, asal-usul Zhu Jiuyin di hadapan kita tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Sebenarnya, asal-usul makhluk-makhluk kuat seperti itu memiliki kesadaran diri dan dapat dianggap sebagai makhluk independen, mereka akan membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan asal-usul naga ilahi dan Phoenix ilahi di dalam diriku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Prinsip yang sama berlaku, kau sendiri dapat menekan naga ilahi dan Phoenix ilahi, dan asal-usul naga dan Phoenix itu dengan sukarela terintegrasi ke dalam tubuhmu. Bagi mereka, ini adalah pilihan yang paling menguntungkan. Li Huoyu tergagap. Boom! Saat Fang Yu berbicara dengan Li Huoyu, sosok Zhu Jiuyin di kejauhan telah sepenuhnya muncul. Tubuh naga merah tua melingkar di udara, setidaknya sepanjang 5.000 meter. Wajah manusia, tubuh ular. Ini sangat mirip dengan deskripsi legendaris. Melihatnya secara langsung bahkan lebih mengejutkan. Matanya yang besar mengandung kekuatan tak terbatas, menatap langsung ke Fang Yu. Banyak makhluk laut di belakang posisi Fang Yu meledak, darah berceceran di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa semua makhluk dalam bidang pandang Zhu Jiuyin, kecuali Fang Yu, binasa akibat ledakan mereka. Inilah aspek menakutkan dari Zhu Jiuyin. Jangan pernah menatap matanya. Tapi, Fang Yu masih menjadi pengecualian. Dia berdiri di udara, bayangan berkilauan muncul di tubuhnya, dengan tenang menatap Zhu Jiuyin. Rasanya tidak sekuat itu, tidak seberat yang kurasakan saat menelan naga itu, kata Fang Yu. Bentuk asli Zhu Jiuyin memang menakutkan, tetapi yang kita lihat sekarang hanyalah bentuk aslinya, jadi kekuatannya memang telah sangat berkurang, kata Li Huoyu. Namun, dia bukan satu-satunya lawanmu, jadi mari kita selesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Asteris desis, asteris. Tiba-tiba, seberkas cahaya bersinar di samping tubuh Zhu Jiuyin. Di dalam berkas cahaya itu, sebuah tubuh tanpa kepala muncul. Kaisar Laut Ilahi, yang berada jauh, melihat tubuh ini, cahaya ilahi berkilat di matanya. Itu adalah permaisuri, yang kepalanya telah terlepas akibat pukulan Fang Yu. Pada saat ini, di dalam berkas cahaya itu, kepala permaisuri beregenerasi dengan cepat. Segera, wajahnya yang cantik muncul kembali. Tapi sekarang, dia pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut. Yue King, apakah ini andalanmu? Pada saat ini, Kaisar Laut Ilahi berbicara, suaranya masih penuh keagungan. Tubuh permaisuri sedikit bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Kaisar Laut Ilahi. Sudah sejak lama aku bertanya-tanya mengapa kau begitu yakin untuk membunuhku. Sekarang aku tahu, kau sudah berjanji setia kepada roh jahat ini, kata Kaisar Laut Ilahi perlahan, nadanya tanpa amarah.
Jadi Kaisar tahu pikiran permaisuri selama ini? Dari posisi lain, Fang Yu mengangkat alisnya, matanya dipenuhi kejutan. Tatapan permaisuri terus berubah, tetapi dengan cepat mengeras. Tujuanku berbeda dari tujuanmu. Aku ingin mendominasi dunia, dan kau, kata permaisuri dingin. Yue King, Kaisar menyela lagi. Kali ini, nadanya tiba-tiba lebih tegas. Kau mengkhianatiku, mengkhianati dinasti Laut Ilahi. Semua itu tidak penting, kata Kaisar perlahan. Tapi yang kau khianati sekarang, adalah kemauan itu. Kau telah melupakan misi kita. Aku menolak untuk memenuhi apa yang disebut misi ini. Aku ingin mendominasi dunia. Aku ingin mengendalikan kekuasaan, balas permaisuri dingin. Wajah Kaisar tetap tenang, matanya berkilat. Dia mengangguk sedikit dan berkata, aku mengerti. Karena itu masalahnya, mulai sekarang, kau adalah musuh. Yang menantimu adalah penghakiman kehendak itu terhadap para pengkhianat. Kalian berdua terlalu banyak bicara omong kosong. Aku hanya tertarik pada buah suci, kata Zutian dengan tidak sabar. Keheningan menyelimuti mereka. Fang Yu memandang Zutian, merasakan situasi kacau di hadapannya. Misi yang disebutkan Kaisar seharusnya sama dengan yang disebutkan oleh Taois misteri surgawi. Untuk mengumpulkan buah suci, menemukan kristal sumber, dan menghancurkannya, mereduksi bumi menjadi ketiadaan. Rencana awal permaisuri dan Zhu Jiuyin adalah membunuh Kaisar, merebut kendali dinasti Laut Ilahi, dan dengan demikian mendominasi dunia. Namun, kemunculan Fang Yu membangkitkan kebencian garis keturunan naga leluhur terhadap naga ilahi, menggeser target utama asal 9 Yin Lilin ke Fang Yu. Adapun Zutian, dia tampaknya hanya tertarik untuk mengumpulkan buah suci, tetapi tujuannya tetap tidak jelas. Fang Yu, di sisi lain, ingin merebut buah suci untuk mencegah kristal sumber ditemukan. Konflik mendasar, masih terletak pada buah suci. Fang Yu telah mengambil keempat buah suci dariku, kata permaisuri tiba-tiba. Ditambah dengan satu buah suci yang sudah dimiliki Fang Yu. Sekarang, kelima buah suci berada di tangan Fang Yu. Untuk mengumpulkan semua buah suci, kita harus merebutnya kembali darinya. Mendengar ini, tatapan Zutian dan Kaisar Laut Ilahi sama-sama tertuju pada Fang Yu. Bagi mereka, target utama masih buah suci. Aku menarik kembali apa yang kukatakan tentang kecerdasanmu. Kau cukup pintar, kau mengalihkan konflik kepadaku hanya dengan satu kalimat, kata Fang Yu sambil tersenyum. Permaisuri menatap Fang Yu, wajahnya dingin, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Dia ingin Fang Yu mati. Masalah lain bisa dikesampingkan untuk sementara. Saat ini, dia hanya ingin melihat Fang Yu mati dengan mengerikan di depan matanya. Pada saat ini, tatapan Zhu Jiuyin, Kaisar Laut Ilahi, dan Zutian semuanya tertuju pada Fang Yu. 5 buah suci di tubuh Fang Yu, jelas, adalah hal yang paling menggoda bagi mereka. Terutama Zutian. Dia sudah memiliki satu buah suci, jika dia bisa mendapatkan 5 buah suci dari Fang Yu, dia akan memiliki 6. Fang Yu, aku harus melawanmu pada akhirnya. Pemandangan ini terasa cukup menyenangkan. Zutian memandang Fang Yu dari kejauhan, senyum nakal di wajahnya. Kaisar Laut Ilahi mengangkat tangan kirinya, memunculkan tombak raksasa. Raungan. Zhu Jiuyin meraung, pola kompleks di matanya berkedip, auranya melonjak. Bagi Fang Yu, setiap orang yang dilihatnya adalah musuh. Dan dia sendirian. Apa kau yakin ingin bergabung lawan aku dulu? Kurasa itu bukan ide yang bagus, kata Fang Yu, tiba-tiba menyeringai, jika kau melakukan ini. Kalian bertiga kemungkinan besar akan dibunuh olehku, dan kalian tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadi kalian. Bab 1547, Kekuatan Bintang-Bintang. Saat ini, aula utama aliansi Dao Surgawi di Beidou sunyi senyap. Semua orang menatap pucat pada pemandangan yang ditampilkan di bola kaca. Fang Yu berdiri di sudut, dikelilingi oleh musuh-musuh kuat di depan, kiri, dan kanannya. Makhluk mengerikan mirip naga menjulang di depannya, di sebelah kirinya, bayangan kolosal yang diselimuti cahaya, dan di sebelah kanannya, seorang pria dengan bentuk aneh. Tatapan ketiga kekuatan ini semuanya tertuju pada Fang Yu. Jelas, target mereka, juga Fang Yu. Namun, di belakang Fang Yu, tidak ada siapapun. Martin menyaksikan pemandangan ini, wajahnya sangat serius, tinjunya terkepal erat. Dia sangat berharap memiliki cukup kekuatan untuk mengurangi tekanan pada Fang Yu saat ini. Namun, kenyataannya adalah, ketiga musuh yang dihadapi Fang Yu semuanya berada pada level yang sama sekali berbeda darinya. Bahkan jika dia hadir, dia hanya akan menjadi penghalang bagi Fang Yu. Mengapa sampah-sampah yang sangat kuat ini harus menargetkan ras manusia kita? Yuan Sangkuan meraung marah. Benar, mereka jelas berada di pihak yang berbeda, kenapa mereka tidak saling bertarung dulu, bukannya langsung menargetkan pemimpinnya? Kata Ardan, wajahnya pucat pasi. Yang lain tetap diam, menatap adegan di layar, suasananya sangat mencekam. Jangan salah paham, aku tidak berniat bergabung dengan siapapun. Zutian menatap Fang Yu, senyum dingin teruk di wajahnya. Jika aku ingin membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Maafkan kekasaranku. Fang Yu menatap Zutian, mengangkat alisnya.
Aku sudah terlalu sering melihat orang-orang sombong dan angkuh sepertimu. Kebanyakan dari mereka akhirnya memohon ampun setelah aku mengalahkan mereka, dan beberapa bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon sebelum aku membunuh mereka. Oh, kau menyamakan aku dengan orang-orang itu. Kau akan menyesalinya, kata Zhu Tian, senyumnya langsung menghilang. Wos! Matanya, berkilauan seperti bintang, memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan. Boom! Dalam sekejap, kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya. Cahaya warna-warni menyelimuti tubuhnya, sangat cemerlang. Gumpalan energi berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhu Tian tampak telah berubah menjadi seberkas cahaya, atau entitas energi magis yang kohesif, sangat menakutkan. Bang! Detik berikutnya, dia bergerak menuju Fang Yu. Namun, begitu dia bergerak, dia sebenarnya tidak melesat melintasi langit, juga tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap, hanya untuk muncul kembali di belakang Fang Yu. Teleportasi instan menggunakan kekuatan spasial. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan segera berbalik. Zhu Tian memang telah muncul di hadapannya. Pada saat ini, Zhu Tian telah berubah menjadi seberkas cahaya, hanya mata berbintang dan mulutnya yang menyeringai yang terlihat di wajahnya. Fang Yu, seseorang memintaku untuk mengawasimu sejak lama, tetapi aku tidak pernah tertarik padamu, kata Zhu Tian. Tapi hari ini, 5 buah suci di tubuhmu memberiku alasan untuk bertindak. Sebelum dia selesai berbicara, tinju kanan Zhu Tian menghantam wajah Fang Yu. Bas! Kekuatan yang terkandung dalam pukulannya menyebabkan ruang meledak. Jika kau suka pertarungan jarak dekat, itu bagus. Fang Yu langsung mengangkat telapak tangan kirinya, menangkap tinju Zhu Tian yang datang tepat sasaran. Boom! Raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat mengerikan bekerja pada telapak tangan kiri Fang Yu. Kekuatan ini melampaui batasan hukum kekuatan, sangat menakutkan. Bahkan Fang Yu dapat dengan jelas merasakan lengan kirinya sedikit bergetar. Makhluk lain manapun, yang mencoba menahan pukulan ini secara langsung, mungkin akan hancur lebur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Tetapi Fang Yu tidak mundur selangkah pun, hanya menarik tangan kirinya ke belakang untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan. Pada saat ini, lengan kanan Zhu Tian ditarik ke belakang, memperlihatkan separuh bagian kanannya kepada Fang Yu. Penuh celah. Senyum dingin melengkung di sudut bibir Fang Yu saat dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba mencengkeram leher Zhu Tian. Zhu Tian menoleh, matanya melebar. Boom! Matanya berkilat, memancarkan aura yang tidak biasa. Hal ini membuat Fang Yu merasa pusing sesaat. Namun, itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan serangannya. Fang Yu mencengkeram leher Zhu Tian, membantingnya dengan kuat ke kanan, lalu mengangkat lututnya, mengincar perut Zhu Tian. Bang! Lutut itu menghantam perut Zhu Tian dengan bunyi gedebuk yang teredam. Zhu Tian mendengus, amarahnya meluap, dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk menghantam kepala Fang Yu. Tetapi serangan jarak dekat semacam ini, setelah Fang Yu sepenuhnya menguasai teknik rahasia Raja Hantu, tidak memerlukan pemikiran sama sekali. Kepalanya secara naluriah mundur, dengan mudah menghindari pukulan gabungan tersebut. Bersamaan dengan itu, tinju kanannya mengepal, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan menghantam dada Zhu Tian. Bang! Dentuman keras yang mengerikan lainnya. Suaranya seperti dua gunung besar yang bertabrakan, atau seperti meteorit yang jatuh. Sulit membayangkan bahwa itu berasal dari benturan dua daging dan darah. Zhu Tian terpukul keras, tubuhnya terlempar ke belakang seperti peluru. Boom! Dia jatuh ke laut 1000 meter jauhnya, menciptakan percikan besar. Bagaimana mungkin, seorang kultivator manusia dari alam tingkat rendah seperti bumi benar-benar dapat menahan kekuatan bintangku dengan tubuh telanjangnya? Zhu Tian tenggelam ke laut, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pertukaran barusan, meskipun hanya 2 ronde, benar-benar membuatnya tercengang. Saat ini, dia telah mencapai bentuk bintang. Setiap serangan yang dia lakukan, bahkan hanya jentikan jarinya, mengandung kekuatan bintang yang tidak dapat ditahan oleh makhluk dari alam tingkat rendah. Namun, Fang Yu benar-benar menahan pukulannya secara langsung, bahkan menangkis kekuatan bintangnya. Dan kekuatan yang terkandung dalam serangan balik Fang Yu telah meledakkannya, menyebabkannya kesakitan. Ini tidak mungkin. Meskipun Zhu Tian belum pernah bertarung dengan Fang Yu sebelumnya, dia yakin. Sekuat apapun kekuatan Fang Yu, itu terbatas pada alam tingkat rendah bumi. Kekuatan bintangnya adalah energi dari alam yang lebih tinggi. Kekuatan manusia dari alam yang lebih rendah seharusnya tidak sebanding dengan kekuatan bintang dari alam yang lebih tinggi. Tapi mengapa Fang Yu? Mungkinkah Fang Yu bahkan bukan dari alam ini? Itu tidak mungkin. Zhu Tian sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Di laut, Fang Yu tetap di tempatnya, hanya sedikit menyesuaikan pakaiannya.
Dia mendongak ke tempat Zhu Tian jatuh, matanya sedikit menyipit. Kekuatan yang baru saja dilepaskan Zhu Tian memang sangat kuat, lebih kuat dari yang dibayangkan. Namun, Fang Yu sekarang serius dan tidak berniat bermain-main dengannya. Kemenangan cepat, membawa 6 buah suci bersamanya. Itu adalah prioritas utama Fang Yu. Setelah Zhu Tian dibunuh oleh Hong Fei, permaisuri memandang Fang Yu dari jauh, matanya berkilat penuh kebencian dan dendam. Dia memandang Zhu Jiuyin di sampingnya dan berkata, "Yang mulia, manusia ini harus disingkirkan, jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan." Zhu Jiuyin mengabaikan permaisuri, masih menatap tajam ke arah Fang Yu berada, dan tiba-tiba membuka mulut jurangnya. Bab 1548, Pertempuran Naga Kembar. Di depan mulut Zhu Jiuyin yang menganga, sebuah bola energi yang mengerikan mengembun. Bola energi ini bersinar merah tua, dengan kilat menyambar di sekitarnya. Boom! Beberapa detik kemudian, bola energi itu tiba-tiba meledak. Mata Fang Yu berkedip, ingin menghindar. Tetapi pada saat ini, Zhu Jiuyin menutup matanya. Retak! Seluruh dunia seketika lenyap dalam kegelapan. Kegelapan ini bukan hanya kegelapan penglihatan, tetapi hukum seluruh ruang diubah, memasuki kehampaan. Mata telanjang, indera ilahi, kemampuan sensorik. Semuanya menjadi tidak efektif dalam keadaan ini. Kehampaan kegelapan ini tampaknya menjadi wilayah eksklusif Zhu Jiuyin. Bang! Fang Yu hanya merasakan energi yang panas namun dingin menghantamnya tepat di kepala. Dia hanya merasakan tulangnya bergetar, lalu dia terlempar ke belakang. Tetapi seberapa jauh dia terlempar, dan apa yang ada di sekitarnya, dia tidak tahu. Dalam kegelapan ini, dia hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Wilayah ini, mungkin aku bisa mendapatkan penglihatan dengan mata wawasan, pikir Fang Yu. Namun begitu pikiran itu muncul, esensi naga ilahi di dalam dirinya seolah merasakannya. Wos! Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Fang Yu. Pada saat itu, kekuatan ilahi murni meledak. Itu tidak hanya menghilangkan aura dingin yang menyelimuti dunia, tetapi juga kegelapan tanpa batas. Fang Yu berdiri diam, namun auranya telah menyebar ke seluruh dunia. Kegelapan pekat yang sebelumnya tak tertembus kini diterangi oleh cahaya yang memancar dari tubuhnya. Mata 9 yin cahaya lilin, yang mampu melahap semua cahaya, telah gagal. Ia tidak dapat menyerap cahaya yang memancar dari Fang Yu saat ini. Fang Yu berdiri diam, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan. Wos! Bayangan naga emas berputar di sekitar tubuhnya, mengeluarkan raungan naga yang panjang dan melengking. Suara ini memiliki keagungan, bergema di seluruh dunia, menginspirasi kekaguman pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman darah dan jiwa mereka. Naga tunggal. Pada saat ini, suara serak dan dingin juga muncul di dunia. Hak apa yang kau miliki untuk memiliki keagungan seperti itu? Aku adalah leluhur klan naga, aku adalah kaisar klan naga. Suara 9 yin cahaya lilin dipenuhi amarah, dan auranya meledak. Di ruang yang gelap gulita, aura dingin itu tiba-tiba menguat, menyapu ke arah Fang Yu. Wos! Fang Yu berdiri diam, bayangan naga ilahi yang berputar di sekelilingnya semakin meluas, aura sucinya melonjak bersamaan. Pada saat ini, di dunia ini, bukan Fang Yu yang bertarung melawan siapapun, melainkan esensi Zhu Jiuyin yang berbenturan dengan esensi naga ilahi. Zhu Jiuyin adalah leluhur ras naga, auranya sangat dingin, membawa kegelapan, roh jahat. Aura naga ilahi, di sisi lain, adalah kebalikannya, suci dan bercahaya, memiliki kehadiran kekaisaran yang melekat. Fang Yu, yang berada di tengah pertempuran, bahkan lebih menyadari kontras yang mencolok ini. Lihat aura yang terpancar darimu, di mana energi positifnya? Fang Yu menatap lurus ke kejauhan, berkata, orang sepertimu paling banter hanya akan dianggap sebagai monster atau roh jahat, bagaimana mungkin kau bisa menjadi kaisar naga? Sejujurnya, bahkan garis keturunan naga pemangsa lebih pantas daripada dirimu. Sambil berbicara, Fang Yu menatap lurus ke depan. Meskipun kejauhan gelap gulita, dia tahu betul bahwa esensi Zhu Jiuyin berada di lokasi itu. Boom! Aura naga ilahi semakin kuat, secara bertahap menyebarkan kegelapan ke seluruh dunia. Aku adalah leluhur ras naga, kau harus berlutut. Zhu Jiuyin meraung lagi. Omong kosong, kau pikir senioritas berarti segalanya? Di usiaku, bukankah aku juga akan dianggap sebagai penguasa ras manusia, dan semua orang harus berlutut di hadapanku? Fang Yu berkata dengan nada menghina. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Wos! Sebuah tombak putih keperakan terbentuk di tangan kanannya yang berwarna emas. Tombak surgawi. Bang! Dengan bayangan naga ilahi yang mengelilinginya, Fang Yu, dengan momentumnya yang luar biasa, menyerbu ke arah lokasi Zhu Jiuyin, mengacungkan tombak surgawi. Tubuhnya melesat menembus udara gelap, meninggalkan bayangan seperti naga emas, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Beberapa detik kemudian, dia tiba di depan Zhu Jiuyin. Cahaya yang dipancarkan oleh esensi naga ilahi menerangi wajah Zhu Jiuyin yang menyeramkan. Zhu Jiuyin menatap Fang Yu dengan tajam,
Ekspresinya berkerut, kilatan dingin terpancar di matanya, yang dipenuhi dengan pola-pola rumit. Boom! Fang Yu mencoba menyerang Zhu Jiuyin, tetapi sebuah kekuatan tak terlihat mengikat tubuhnya. Pola-pola merah muncul di kulitnya. Pola-pola merah ini, seperti cacing, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, energi sejati di dalam tubuh Fang Yu mulai menjadi kacau. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, dan dengan sebuah pikiran. Boom! Kekuatan tubuh spiritual Dao Agung menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini, pola-pola merah yang baru muncul dengan cepat menghilang. Fang Yu kemudian mengangkat tombak surgawi dan menyerang Zhu Jiuyin lagi. Aku akan kembali ke dunia ini, dan kau, naga pemberontak, harus dieksekusi, kata Zhu Jiuyin dingin. Pada saat ini, Fang Yu telah sampai di hadapannya. Senyum aneh dan menyeramkan muncul di wajah Zhu Jiuyin, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya. Wows! Mulut itu melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, seperti lubang hitam, menyedot Fang Yu yang menyerang ke dalamnya. Krek! Dalam sekejap, Fang Yu terlempar dari satu kegelapan ke kegelapan lainnya. Pada saat yang sama, dunia luar tiba-tiba menjadi terang. Zhu Jiuyin terbang ke atas, membentangkan tubuh naganya yang sangat panjang dan merah tua, membentang hingga ribuan meter. Permukaannya ditutupi lapisan aura dingin, seperti energi haus darah. Dari jauh, tubuh Zhu Jiuyin tampak menghubungkan langit dan bumi. Melihat ini, Adre, yang sedang berusaha melarikan diri dengan putus asa, menjerit, tubuhnya lemas, dan tanpa sadar ia jatuh ke laut. Sementara itu, di aula utama aliansi Dao Surgawi di Beidou, wajah semua orang pucat pasi. Pemandangan ini terlalu mengerikan bagi mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa makhluk mengerikan seperti itu ada di bumi. Ya Tuhan, Ardan tidak bisa duduk diam lagi, berdiri, wajahnya pucat pasi. Mata Yuan Sanquan juga terbelalak, menatap naga raksasa yang melayang ke langit dalam gambar itu, tanpa berkata-kata. Lawan macam apa yang dihadapi Fang Yu? Sungguh mengerikan. Wows! Tubuh naga Zhu Jiuyin meliuk ke atas di udara, lalu menukik ke bawah, auranya mengguncang langit. Pada saat ini, ia tampak sangat bersemangat, terus berputar-putar. Di atas laut, makhluk-makhluk dinasti laut ilahi semuanya ketakutan oleh aura Zhu Jiuyin, mengeluarkan jeritan dan tangisan ketakutan. Yang mulia, permaisuri mendongak ke arah Zhu Jiuyin di langit, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah leluhur naga yang dia ikuti, Zhu Jiuyin. Dengan pendukung sekuat itu, dia pasti akan mencapai mimpinya untuk mendominasi dunia. Sementara itu, Kaisar Agung Lautan Ilahi, yang tetap tak bergerak, mendongak ke arah bayangan raksasa yang berputar-putar di langit, lalu melirik sosok permaisuri di kejauhan, alisnya sedikit mengerut. Wows! Zhu Tian, tubuhnya berkilauan seperti cahaya, muncul dari dasar laut. Dia mendongak ke arah Zhu Jiuyin yang sangat besar, matanya menyipit. Bab 1549, 1 lawan 3. Mengapa Zhu Jiuyin meninggalkan avatar atau kehendak seperti itu di alam tingkat rendah seperti ini? Zhu Tian bertanya-tanya. Boom! Di langit, kecepatan terbang Zhu Jiuyin meningkat pesat, tak pernah berhenti, tampak sangat bersemangat. Kekuatan yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat, auranya menyelimuti langit dan bumi. Raungan. Setelah beberapa saat, raungan teredam bergema dari tenggorokannya, menggema di seluruh langit dan bumi. Yang mulia, permaisuri juga sama bersemangatnya, terbang ke udara, ingin mendekati Zhu Jiuyin dan berbagi momen kekuatan yang mengguncang dunia ini. Selain itu, untuk mencegah Kaisar Agung di kejauhan tiba-tiba menyerangnya. Raungan. Namun, Zhu Jiuyin yang bersemangat tampaknya sama sekali tidak menyadari kedatangan permaisuri. Ia melesat pergi, tiba-tiba mengibaskan ekornya, kekuatan naganya yang luar biasa menyapu langsung ke arah lokasi permaisuri. Permaisuri tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dihantam oleh kekuatan naga itu. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada meteorit dari luar alam. Bagaimana mungkin tubuh fisik permaisuri mampu menahan kekuatan sebesar itu? Bang! Tubuh permaisuri langsung hancur berkeping-keping oleh ekor naga Zhu Jiuyin, darah berceceran. Kali ini, kematiannya bahkan lebih mengerikan daripada saat Fang Yu memukul kepalanya hingga hancur. Permaisuri bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya tersapu menjadi potongan-potongan oleh ekor Zhu Jiuyin yang diikutinya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Melihat ini, Zhu Tian mencibir dari jauh, wajahnya menunjukkan rasa jijik. Di sisi lain, Kaisar Agung Lautan Ilahi tetap tanpa ekspresi, tak bergerak, hanya menatap Zhu Jiuyin yang terbang liar di udara. Adapun Adre, yang telah jatuh ke laut, merasa sesak napas, anggota tubuhnya sedingin es. Dia yakin kali ini, permaisuri benar-benar mati. Tubuhnya hancur, dan bahkan dewa pun tidak bisa menghidupkannya kembali. Tentu saja, Adre tidak merasa sedih atau berduka, dia hanya ketakutan.
Di hadapan roh ganas seperti Zhu Jiuyin, bahkan permaisuri, yang selalu angkuh dan hanya bawahan Kaisar Agung, benar-benar tak berdaya, tanpa kekuatan untuk melawan. Satu sapuan ekor yang sembarangan membunuh permaisuri. Ketidakseimbangan kekuatan ini membuat Adre putus asa dan ketakutan yang tak berujung. Terlebih lagi, bukan hanya Zhu Jiuyin yang memberinya perasaan ini. Kaisar Agung, Zhu Tian, dan Fang Yu yang hadir. Semuanya tampak mampu melakukannya. Menghadapi ketiga kekuatan ini, Adre merasa hidupnya lebih tipis dari kertas. Mungkin selama pertempuran tiga arah, dia akan terjebak di tengah baku tembak dan mati seketika karena dia tidak cukup jauh. Aku tidak ingin mati, aku harus hidup, aku harus melarikan diri. Adre tersadar dari lamunannya dan secara naluriah menggali ke dasar laut. Raungan. Di udara, Zhu Jiuyin terus terbang dengan cepat. Tetapi situasinya semakin aneh, tubuh naganya berputar dan berbelok, dan arah terbangnya tidak menentu dan terus berubah. Pada saat ini, Zhu Tian dan Kaisar Agung di bawahnya sama-sama merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada aura lain di dalam tubuh Zhu Jiuyin. Fang Yu. Mata Zhu Tian sedikit menyipit. Wosh. Tepat saat itu, Zhu Jiuyin yang sangat besar tiba-tiba menukik ke bawah, posisinya tepat di depan Zhu Tian. Zhu Tian mengerutkan kening dan menghindar ke belakang. Kecepatan Zhu Jiuyin luar biasa, disertai dengan raungan. Saat Zhu Tian menghindar, kepala Zhu Jiuyin berada tepat di depannya. Bang! Pada saat itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan tak terbatas meletus dari puncak kepala Zhu Jiuyin. Semburan cahaya platinum muncul, dan sebuah lubang besar meledak di puncak kepala Zhu Jiuyin. Sesosok yang diselimuti cahaya keemasan terbang keluar. Itu adalah Fang Yu, yang telah ditelan Zhu Jiuyin. Setelah muncul, Fang Yu menggenggam tombak surgawi dengan erat di tangan kanannya dan melemparkannya dengan ganas ke arah kepala Zhu Jiuyin. Bang! Tombak surgawi, yang diliputi api merah menyala, melesat maju dan menghantam kepala Zhu Jiuyin. Sementara itu, Zhu Tian, di belakang mereka, masih terkejut. Kau juga di sini, sempurna. Suara Fang Yu terdengar di telinga Zhu Tian. Zhu Tian segera waspada, menoleh ke belakang. Memang, sosok Fang Yu telah muncul. Zhu Tian melepaskan kedua telapak tangannya secara bersamaan, mengeluarkan kekuatan bintang yang mengerikan. Wosh! Namun, saat menyerang, Fang Yu berubah menjadi tetesan air dan menghilang seketika. Tidak bagus. Hati Zhu Tian bergetar, dan dia mencoba berbalik. Tapi sudah terlambat. Fang Yu, yang berada tepat di belakang Zhu Tian, mengangkat lengan kirinya dan mencengkeram leher Zhu Tian dengan erat. Bersamaan dengan itu, dia melilitkan kakinya di sekitar kaki Zhu Tian, menguncinya di tempatnya. Tangan kanannya mencengkeram pergelangan tangan Zhu Tian dengan kuat. Dengan demikian, Zhu Tian benar-benar tak berdaya di udara, terkunci di tempatnya oleh Fang Yu. Tubuhnya, secepat kilat, melepaskan kekuatan yang sangat besar, namun dia tidak bisa membebaskan diri. Krak! Kekuatan Fang Yu yang mengerikan menyebabkan Zhu Tian mengeluarkan raungan kesakitan. Ah! Tangan kiri Fang Yu mencengkeram leher Zhu Tian, menariknya ke belakang dengan paksa. Krak krak krak! Serangkaian suara tajam terdengar dari leher Zhu Tian, tulangnya mencapai batasnya. Ini adalah pertarungan kekuatan murni. Zhu Tian menggunakan kekuatan bintang, sementara Fang Yu menggunakan kekuatannya sendiri. Alasan dia memilih metode ini untuk menghadapi Zhu Tian adalah karena Fang Yu tidak tahan dengan sikap arogan Zhu Tian. Dia ingin membuat Zhu Tian menderita rasa sakit yang ekstrim, untuk memaksanya menundukkan kepala. Kau cukup tangguh, kalau begitu aku akan meningkatkan tekanannya. Fang Yu mencibir, semakin mengerahkan kekuatan lengan kirinya. Ah! Zhu Tian menjerit kesakitan, hampir tak tahan lagi. Anggota tubuhnya mulai gemetar tak terkendali, dan semua tulang di tubuhnya menegang. Raungan. Tepat saat itu, Zhu Jiuyin meraung dari belakang. Meskipun Fang Yu telah membuat lubang besar di kepalanya, ia dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Tombak surgawi yang dilemparkan Fang Yu juga tersangkut di cakar depannya. Api berkobar menyebar di seluruh tubuhnya, terus membakar. Namun entah mengapa, penyebaran api berkobar itu sangat lambat. Zhu Jiuyin menatap Fang Yu, pupil matanya bersinar terang. Pola-pola kompleks di pupilnya mulai bergerak. Pada saat ini, langit dan bumi berputar, dan ruang terdistorsi. Kekuatan pupil Zhu Jiuyin meledak. Jangan ganggu aku. Fang Yu tiba-tiba menoleh, wajahnya dingin, dan pedang salib emas muncul di sepasang pupil merahnya. Pedang salib emas di pupilnya bersinar terang dan mulai berputar searah jarum jam dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun mata ini jauh lebih kecil daripada pupil raksasa Zhu Jiuyin, aura super kuat yang terpancar darinya sangat menakutkan. Kau akan mati, kata Zhu Jiuyin dingin, pola di pupil raksasanya bersinar lebih terang. Namun detik berikutnya, segel sihir yang kabur melintas di depan pupil Fang Yu. Bang! Pupil raksasa yang menakutkan di wajah manusia Zhu Jiuyin meledak. Ah!
Kepala Zhu Jiuyin tersentak ke belakang, tubuh naganya yang sangat panjang bergetar hebat. Pada saat ini, pupilnya yang angkuh meledak. Hancur total, berubah menjadi ketiadaan. Ah! Zhu Jiuyin mengeluarkan raungan menyedihkan, tubuhnya bergetar hebat, tubuh naganya yang besar perlahan jatuh ke laut, menyebabkan gelombang yang menjulang tinggi. Bersaing denganku dalam teknik pupil sama dengan bersaing denganku dalam pertarungan jarak dekat. Sama saja dengan mencari kematian. Kata Fang Yu dingin, berbalik dan terus mengencangkan cengkeramannya di leher Zhu Tian, kekuatannya tiba-tiba meningkat. Krak krak krak. Tulang leher Zhu Tian terus retak, hampir hancur. Ah! Teriakan Zhu Tian juga menggema di seluruh langit dan bumi. Dia hampir menyerah. Dia tahu betul bahwa jika keadaan terus seperti ini, Fang Yu akan memenggal kepalanya. Jika kau tidak segera bertindak, kau akan menjadi korban selanjutnya. Jangan berpikir kau bisa lolos begitu saja. Zhu Tian meraung sekuat tenaga. Targetnya jelas Kaisar Laut Ilahi, yang belum melakukan apapun. Kaisar Laut Ilahi, mengamati lokasi Fang Yu dari jauh, matanya sedingin es. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan yang rumit. Bab 1550, aku serius. Saat Kaisar Laut Ilahi mengangkat tangannya, gelombang kekuatan sihir yang memekakkan telinga meletus darinya. Dibandingkan dengan makhluk lain di dinasti Laut Ilahi, giok jiwa di dahinya sangat besar, kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, giok jiwa memancarkan cahaya yang cemerlang. Tangan Kaisar Laut Ilahi diselimuti cahaya biru, dan saat segel tangan yang dibentuknya terbuka, cahaya ilahi sepanjang 10.000 kaki terkondensasi. Boom! Detik berikutnya, kekuatan sihir setinggi langit ini langsung menuju posisi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu masih mengunci Zhu Tian di tempatnya, dan keduanya tidak dapat bergerak. Target serangan Kaisar Laut Ilahi. Jelas bukan hanya Fang Yu, tetapi juga Zhu Tian, yang dikunci oleh Fang Yu. Boom! Kekuatan sihir yang datang sangat dahsyat, memiliki kekuatan untuk melahap langit dan membelah bumi. Namun, meskipun kekuatan sihir ini sangat kuat, Fang Yu tidak berniat menghindar. Mari kita lihat siapa yang lebih tahan, kata Fang Yu kepada Zhu Tian, yang masih menjerit kesakitan. Zhu Tian, dalam kesakitan, juga bisa merasakan kekuatan sihir yang mendekat. Ah! Selama proses ini, Fang Yu mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan lengan kirinya, menyebabkan tulang lehernya mulai retak. Bang! Pada detik berikutnya, energi sihir menghantam kedua orang di udara. Fang Yu dan Zhu Tian sama-sama diliputi oleh energi sihir, melepaskan suara yang memekakkan telinga. Ciprat. Laut di bawah memercikkan gelombang yang sangat tinggi, dan pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Kaisar Laut Ilahi menarik tangannya, sedikit mengerutkan kening, dan menatap lokasi tempat Fang Yu dan Zhu Tian berada. Pada saat ini, lokasi ini diduduki oleh energi sihir yang luar biasa, dan cahaya terus berlanjut. Desis. Setelah beberapa detik, sesosok terbang keluar dengan cepat dari cahaya, dengan kecepatan luar biasa. Dan arah dari mana sosok ini melesat adalah lokasi Kaisar Laut Ilahi. Mata Kaisar Laut Ilahi tampak tegas, dan tangan kirinya sekali lagi memadatkan tombak raksasa, yang dilemparkannya ke arah lokasi dari mana sosok itu menyerang. Sosok ini adalah Fang Yu. Pada saat ini, tubuh Fang Yu diselimuti cahaya keemasan, dan auranya meningkat dengan mantap. Menghadapi tombak raksasa yang terbang, dia sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat telapak tangan kanannya ke depan. Wosh! Sebuah segel emas besar dan kompleks memadat di depan telapak tangan kanannya. Segel ini mengembang dengan cepat, seperti perisai yang menghalangi jalan Fang Yu. Boom! Ujung tajam tombak raksasa itu menghantam segel. Rune kompleks di dalam segel bergeser dengan cepat, mempertahankan kekuatannya dan mencegahnya runtuh. Sebaliknya, tombak sepanjang 100 meter itu bergetar hebat di udara dan terlempar. Ini, pada intinya, adalah bentrokan kekuatan. Fang Yu telah menang sekali lagi. Dia menghilangkan segel di depannya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan terus menyerang Kaisar Laut Ilahi. Bang! Dalam penglihatan Kaisar Laut Ilahi, Fang Yu muncul sebagai kilatan cahaya keemasan, semakin mendekat setiap detiknya. 3 atau 4 detik kemudian, Fang Yu tiba-tiba menghilang sepenuhnya di depan matanya. Di belakangmu. Kaisar Laut Ilahi bereaksi cepat, tidak berbalik, tetapi cahaya merah tiba-tiba muncul di belakang baju zirahnya. Jubah di punggungnya secara otomatis terbuka, menyerbu ke arah Fang Yu dengan kecepatan luar biasa. Retak. Bagi Fang Yu, jubah itu seperti dinding raksasa. Jubah itu menyelimutinya, menjebaknya di dalam. Di dalam jubah, Fang Yu merasakan suhu di sekitarnya meningkat tajam, dan tekanan mengerikan melonjak seperti air laut. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi itu tampaknya bermaksud untuk memusnahkan Fang Yu yang dikelilinginya. Tetapi tingkat serangan ini tidak menimbulkan ancaman bagi Fang Yu. Setelah ditelan utuh oleh Zhu Jiuyin dan memasuki tubuh Zhu Jiuyin, lingkungan di sana beberapa kali lebih keras daripada di dalam jubah ini, namun dia tidak mengalami cedera.
Mata Fang Yu menyala seperti api, berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia berdiri diam, tinjunya terkepal. Boom! Pada saat itu, sejumlah besar energi sejati meledak dari tubuhnya, seketika menghancurkan tekanan dan panas yang menyengat di sekitarnya. Jubah ini tidak bisa menahanku, kata Fang Yu dingin, dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Bang bang bang. Lapisan energi di dalam jubah yang digunakan untuk mengikat Fang Yu hancur, menyebabkan serangkaian ledakan. Fang Yu, tampaknya tanpa hambatan, bergegas ke tepi terluar kegelapan, langsung menyentuh jubah besar itu sendiri. Tanpa ragu, dia melepaskan pukulan. Boom! Kekuatan mengerikan itu meledakkan lubang besar di jubah. Wosh! Fang Yu langsung terbang keluar dari dalam, menuju langsung ke Kaisar Laut Ilahi. Kaisar Laut Ilahi gemetar, matanya berbinar kaget. Jubah iblis surgawi telah terkoyak oleh Fang Yu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin? Namun, Kaisar Laut Ilahi tidak punya waktu untuk terkejut. Karena pada saat ini, Fang Yu telah mencapainya. Pemusnahan. Kaisar Laut Ilahi berteriak dingin, giok jiwa besar di dahinya meledak dengan kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desis. Cahaya menyilaukan menyelimuti langit dan bumi. Desis-desis. Pada saat ini, air laut di bawah menguap dengan cepat, naik dalam jumlah besar uap putih. Para pangeran yang selamat dan makhluk tingkat rendah hingga menengah di laut sekitarnya, serta puing-puing yang mengapung di permukaan, semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Desis. Laut dalam radius puluhan kilometer menguap dengan cepat, dan permukaan laut turun dengan kecepatan yang terlihat. Seluruh dunia dipenuhi dengan energi pemusnahan yang sangat panas. Retak-retak-retak. Di lautan yang jauh, Zhu Tian, tubuhnya berubah menjadi kabur cahaya dan bayangan, berderak saat kekuatannya menghilang dan dia memperbaiki dirinya sendiri. Dalam proses ini, keseimbangan tercapai, mencegahnya menderita kerusakan yang berarti. Ini adalah tubuh bintang, yang membuatnya hampir tak terkalahkan. Mata Zhu Tian berkilat dengan cahaya yang ganas saat dia menatap tajam Fang Yu, yang berdiri di hadapan Kaisar Laut Ilahi. Meskipun Bai Konggu telah menyebutkan Fang Yu kepadanya sejak lama, dan dia memang telah menyaksikan penampilan bertarung Fang Yu, dia tidak benar-benar menganggap Fang Yu serius saat itu. Dalam pandangannya, betapapun luar biasanya penampilan Fang Yu, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kelemahan lawannya. Seseorang seperti dia, yang turun dari alam yang lebih tinggi, bisa sama kejamnya dan bahkan lebih kuat melawan semut-semut di bumi ini. Tetapi Zhu Tian tidak pernah menyangka bahwa ketika dia benar-benar berbenturan dengan Fang Yu, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan dengan memanggil tubuh bintangnya, kekuatannya tidak sebanding dengan Fang Yu, dan dia hampir dipenggal oleh Fang Yu menggunakan metode primal. Jika Kaisar Laut Ilahi tidak ikut campur, dia benar-benar akan mati. Mati dengan cara seperti itu, akan menjadi aib yang sangat besar. Bukan hanya aibnya sendiri, tetapi juga aib ayah dan ibunya, aib seluruh keluarganya. Fang Yu, aku akui aku meremehkanmu, tetapi mulai sekarang, aku serius. Mata Zhu Tian berkilat dingin saat dia menatap langsung Fang Yu di kejauhan, dan berkata dingin, kuharap kau tidak jatuh terlalu cepat. Apa yang baru saja kau lakukan padaku, akan kubalas 10 kali lipat. Bersambung.